Syubhat-syubhat menentang poligami. Di antara syubhat-syubhat yang dipropagandakan oleh orang-orang kafir atau orang-orang liberal dan lainnya, ya, yang merasa sesak tatkala ada syariat poligami, ya. Mereka menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang pemuja syahwat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menikah dengan 9 wanita. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama dengan panjang lebar bahwasanya Rasulullah SAW bukanlah lelaki pemuja syahwat. Kalau Rasulullah SAW ya memuja syahwat, maka Rasulullah SAW hanya menikah dengan gadis-gadis muda. Kenyataannya Rasulullah SAW menikahi gadis muda hanya satu orang, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Itu pun atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW dilihatkan dalam mimpi, dan kita tahu mimpi para nabi adalah wahyu, didatangi oleh malaikat Jibril 2 kali atau 3 kali dengan membawa gambar Aisyah. Dan Jibril mengatakan, "Hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah." Wahai Rasulullah, inilah istrimu di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah SAW menikah Aisyah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik pernikahan terhadap Aisyah banyak sekali hikmah. Aisyah seorang wanita yang masih muda belia, ya, hafalannya kuat, ya, karena belum ada nostalgia dengan lelaki-laki yang lain, ya. Otaknya masih fresh, mudah untuk menghafal, ya, dan banyaklah keutamaan-keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antaranya Rasulullah SAW mempererat hubungan antara dia dengan sahabat dekatnya. Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan banyak manfaat-manfaat menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya para sahabat tatkala ribut atau ada perselisihan dalam suatu permasalahan, mereka mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah berbeda dengan istri-istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lainnya seluruhnya janda. Seluruhnya janda. Mereka tidak kuat menghafal sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha yang masih muda dan fresh. Dan mereka memiliki nostalgia yang banyak bersama suami-suami mereka yang terlebih dahulu. Adapun istri-istri Nabi yang lain semuanya tua. Dia rata-rata di atas 50 tahun. Bahkan banyak yang lebih tua daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW menikahi kapan? Begitu suaminya meninggal dinikahi oleh Nabi SAW. Seperti Saudah bintu Zam'ah, suaminya meninggal dalam perang Badar. Begitu suaminya meninggal ditolong oleh Nabi, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada yang suaminya meninggal tatkala pergi ke negeri Habasyah. Tahu mendengar suaminya meninggal, sang wanita sudah begitu susah pergi ke negeri Habasyah berhijrah. Ternyata suaminya meninggal di sana, Rasulullah SAW nikahi. Ya. Jadi demikian juga Hafsah, suaminya meninggal dalam peperangan, maka Rasulullah SAW nikahi. Semuanya janda dan rata-rata sudah tua. Kalau Rasulullah SAW hanya mengikuti hawa nafsu, maka dia akan menikahi wanita-wanita yang masih gadis. Maka ini tidak benar tuduhan mereka bahwasanya Rasulullah SAW hanya mengikuti hawa nafsu. Dan cukuplah Rasulullah SAW pernah bermonogami, ya. Tatkala bersama siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, sekitar 25 tahun ya Rasulullah SAW tidak pernah berpoligami. Kenapa? Karena begitu sayangnya kepada Khadijah. Namun setelah itu Rasulullah SAW berpoligami karena beliau melihat banyak maslahat yang beliau inginkan. Di antaranya beliau menikah dengan putrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan, ya, adalah pimpinan orang-orang kafir. Putrinya dinikahi oleh Nabi SAW. Ya, namanya bagaimanapun musuh, namanya juga dia mertua Rasulullah SAW. Dan ternyata satu hari dia pun beriman kepada Rasulullah SAW.